Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Anggota kelompok F adalah 1. Cahyadin dengan NPM 21510310009. Kedua ada Feni Heriza dengan NPM 21110310400. Ketiga ada Naila Safira dengan NPM 21510310024. Yang keempat ada Putri Zahra Febriandini dengan NPM 21510310023. Yang kelima ada Ridwan Fatul dengan NPM 21110310063. Yang keenam ada Sanja Agatha dengan NPM 21110310051. Materi pertama akan dibacakan oleh Feni Heriza. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sistem etika pada Pancasila. Etika sendiri dilihat dari etimologi bahasanya, yaitu berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua, kelompok etika itu adalah yang pertama etika umum. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Next. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Feni Heriza. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Naila Safira. Waktu dan tempat dipersilakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Nilai bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indera manusia. Namun dalam kenyataannya, nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia. Yang kedua, nilai instrumen. Nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Yang ketiga, nilai praktis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup bermasyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila. Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila dapat dilihat pada tabel berikut. Suprapto 1993-53-55. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Naila Safira. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cahyadin. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh
bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang ketiga ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida politik. Tujuan aksi sarana. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Cahyadin. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sanja Agatha. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Sanja Agatha dengan nomor NPM 2111031051. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Muslim Indonesia, Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama, PNU, dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru, itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat bersifat modulatik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Baik, selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Terima kasih Sanja Agatha. Untuk materi terakhir atau selanjutnya akan dibacakan oleh Ridwan Fatul. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Selanjutnya mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dan melululantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia dan banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Ya, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ridwan Fatul atas penjabaran materinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.